Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat permohonan dan gugatan. Kalau kita lihat secara garis besar, isi dari gugatan atau permohonan itu ada identitas pihak, kemudian ada posita, dan ada petitum. Nah, identitas para pihak di sini meliputi nama lengkap tentunya ya. Kemudian bin atau binti kalau laki-laki dengan ditambahkan bin orang tuanya, nama orang tuanya, kalau perempuan ditambahkan binti berikutnya dengan nama orang tua atau bapaknya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir atau umur, agama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Agama di sini menentukan personalitas keislaman, kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian alamat. Nah, berkaitan dengan alamat ini harus lengkap, harus jelas karena nanti pemanggilan persidangan pemberitahuan akan dilakukan ke alamat yang ada di dalam surat gugatan atau permohonan. Kemudian setelah ada identitas pihak ya, kalau permohonan hanya satu, identitas pemohon. Kalau gugatan nanti ada identitas penggugat dan ada identitas tergugat. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya posita. Diuraikan tentang kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar sengketa ya, atau dasar permohonan. Nah, ini disebut dengan reh feitum, dan juga ada yang namanya diuraikan tentang hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan atau reh gronden. Nah, mengenai posita ini ada yang menyebut ya dengan istilah fundamentum petendi. Nah, selanjutnya setelah posita ada yang namanya petitum. Nah, di sini adalah tuntutan yang diminta oleh pemohon maupun penggugat yang didasarkan pada posita yang sudah diuraikan sebelumnya. Nah, untuk tuntutan itu harus berdasarkan posita. Jadi kalau ada petitumnya harus didasarkan pada posita yang sebelumnya. Kalau tidak ada dasar di dalam positanya, kemudian ada petitum atau tuntutannya, itu mengakibatkan gugatan itu menjadi tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan, maka gugatan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Jadi ada asas yang namanya ultra petita. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak dituntut oleh pihak. Mengenai petitum sendiri ada dua, ada tuntutan primer dan ada tuntutan subsidiar. Nah, untuk tuntutan primer ini adalah tuntutan pokok ya. Tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok. Jadi yang menjadi pokok permasalahannya apa, itulah yang ada di dalam tuntutan primer. Sementara tuntutan subsidiar itu tuntutan yang berupa tuntutan alternatif atau pengganti. Nah, biasanya disebutkan dimintakan ya, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, kalau kita lihat secara sistematis susunan gugatan itu, yang pertama ada nama kota ya, nama kota di mana dibuat gugatan itu berikut tanggalnya. Nah, berkaitan dengan tanggal gugatan, apabila gugatan itu dibuat oleh kuasanya, usahakan gugatan itu paling tidak
sama dengan tanggal kuasa atau setelah kuasanya. Kalau ternyata gugatan dibuat oleh kuasa hukumnya dan gugatannya itu sebelum tanggal dibuatnya kuasa, maka gugatannya itu menjadi tidak sah. Karena apa? Karena belum mempunyai kapasitas mewakili untuk membuat gugatan. Nah, berikutnya ada alamat ketua pengadilan yang berwenang, kemudian identitas para pihak. Kalau permohonan hanya satu pihak, bisa pemohon itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Kemudian apabila itu perkara gugatan, nanti identitas penggugat, tergugat. Baik penggugat maupun tergugat bisa lebih dari 1 orang. Kemudian berikutnya ada posita, lanjut lagi ada tuntutan atau petitum, kemudian tanda tangan penggugat, pemohon, atau kuasa hukumnya. Nah, ini untuk bagaimana cara membuat gugatan. Nah, untuk selengkapnya akan kita bahas tentang contoh gugatan. Ini adalah contoh membuat gugatan. Nah, di sini contohnya adalah untuk perkara permohonan cerai talak. Nah, di bagian awal ada perihal. Perihalnya apa? Perihal permohonan cerai talak. Kalau itu gugatan cerai ya tinggal diganti perihalnya gugatan cerai atau cerai gugat. Misalkan dispensasi kawin ya tinggal diganti dengan dispensasi kawin. Nah, untuk yang tercetak warna merah ini adalah keterangan ya, perihal permohonan atau gugatan yang diajukan. Nah, kemudian ini adalah kepada pengadilan agama mana dan alamatnya. Ya, ini Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo. Berikutnya ada identitas kuasa hukum. Nah, kemudian disebutkan surat kuasanya atau dasar dari surat kuasa untuk mewakili pemohon itu apa. Baru setelah itu ada identitas dari pemohon. Ada nama, BIN, kemudian kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggalnya di mana. Nah, ini harus jelas dan lengkap. Kemudian disebutkan atau ditegaskan sebagai pihak pemohon. Ini namanya penegasan. Nah, kemudian baru ada berikutnya ada kalimat bersama ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Kalau gugatan ya mengajukan gugatan cerai talak dan berikutnya. Nah, kemudian di sini adalah identitas dari termohon, nama, kemudian binti, nama bapaknya, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal. Nah, di sini kemudian disebutkan sebagai termohon, penegasan. Kalau perkara cerai gugat nanti pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Kalau perkara permohonan cerai talak pihaknya nanti namanya pemohon dan termohon. Nah, berikutnya di angka 1 sampai 12 inilah yang disebut dengan posita. Ya. Di sini ada sebutkan bahwa pemohon termohon telah melakukan pernikahan, di mana, kapan. Nah, kemudian disebutkan pada saat akad nikah itu ada sigat taklik atau tidak, mengucapkan sigat taklik atau tidak. Setelah itu, setelah melangsungkan perceraian, setelah melakukan perkawinan, tinggal di mana ya, atau sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Apakah sudah dikaruniai anak atau belum? Kalau sudah berarti nanti disebutkan anaknya berapa, nama, kemudian kapan lahirnya. Nah, setelah itu tentang
tinggalnya di mana tinggal bersamanya, apakah tinggal bersama orang tua atau tinggal di rumah sendiri atau kontrak dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru masuk ke alasan tentang permohonan cerai, yaitu alasan bahwa terjadi pertengkaran. Di awalnya harmonis, kemudian terjadi pertengkaran mulai di bulan apa, tahun berapa. Nah, kemudian berikutnya sampai alasan-alasannya ini puncaknya apa? Puncaknya perselisihan terus-menerus ini sejak Januari pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi. Kemudian baru ini adalah dasar hukumnya. Dasar hukum perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini baru apa yang namanya disebut dengan petitum. Ya, petitum menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, tentunya mengizinkan untuk mengucapkan ikrar talak pada termohon, menetapkan biaya perkara. Nah, ini untuk subsidiarnya mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini tanggal dibuat permohonan, kemudian kalau ada kuasanya ya berarti yang membuat kuasanya berarti yang tanda tangan kuasa hukumnya. Kalau dibuat sendiri ya berarti ditandatangani oleh si pemohon sendiri. Saya kira itu untuk membuat tata cara membuat gugatan atau permohonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.